di situ gitu kan. Ungu stok lagunya ada 100 lebih. So, Banyak kalau banget karena ya. kalau di Ungu kan saya sudah wajib ya, maksudnya untuk kalau ini kan memang beda kalau kita buat orang kan pesanan ceritanya kan begitu. Ah bikinin dong, oke kita bikinin. Ya, kita luangin waktu sehari 2 hari lah buat mikir, buat mikir. Kalau Ungu kan sambil misalnya hari ini kita launching album baru. Nah bulan depan kita udah bikin lagi buat yang tahun depan lagi. Nama Syahrini masuk ke dalam daftar jajaran artis yang diduga menerima aliran dana tersebut. Lantas seperti apa Syahrini menyikapi kabar ini? Benarkah ada aliran dana yang masuk dalam kantong pribadinya? Baru pulang dari Singapura kan ya teman-teman, kaget loh. Ada apa? Jadi makanya aku mendengar apa ini tercetus dari mulut bapak-bapak yang ada di KPK. Ternyata tidak, belum. Katanya tidak ada sama sekali dari pihak KPK menyebutkan nama Syahrini gitu ya. Nah ini dari siapa sumbernya fitnah ini? Sangat menyakitkan aku sekali. Kayaknya mengganggu nama baik. Ya ini pencemaran nama baik. Tidak benar. Sekarang berdialog, Tadi saya meminta konfirmasi mengenai itu kepada klien saya ya, berkaitan dengan beberapa hari saat ini ya, ada pemberitaan mengenai adanya aliran dana ke beberapa artis, yang itu kalau tidak salah itu mengutip dari keterangan salah satu komisioner ya, salah satu wakil ketua PPATK kalau tidak salah ya, di mana ada aliran ke artis. Ini saya jelaskan bahwa itu tidak ada ya transfer atau aliran dana ke artis tersebut ya. Dan ketika Syahrini membantah secara tegas bahwa ia tak terlibat sama sekali dalam kasus korupsi ini, bahkan mengaku tak mengenal sosok Wawan, tindakan apa yang akan dilakukan Syahrini untuk membuktikan bahwa ia benar-benar tidak terlibat sama sekali? Benarkah jika Syahrini akan memproses secara hukum permasalahan ini atas dugaan pencemaran nama baik? Mungkin yang lain juga katanya ada yang dikait-kaitkan, waduh aku tidak mau terpelosok ke dalam zona itu ya. Oke, terima kasih ya. Oke, Tempat taruh. jadi aku bilang kalau ini terus-terusan berlanjut dan berkembang di media beritanya, barangkali perlu aku tindak lanjuti lebih serius ya, karena nama baik ya. Dan ini kan tidak boleh dong semena-mena orang main melemparkan isu nama ini nama itu hanya karena aku memiliki mobil Lamborghini hari ini, jadi dikait-kaitkan katanya yang bersangkutan juga punya. Makanya aku tanya ke temanku di klub ya, emang yang bersangkutan ada yang punya mobil itu? Oh ada, waktu itu ikut touring ke Bali. Yang mana orang aku gitu di layar kaca. Pemirsa Seleb on Cam, inilah sisi lain Pasha Ungu. Ia mencoba merambah dunia baru di luar kegiatannya bersama band Ungu. Boleh dibilang Pasha adalah vokalis band ternama di negeri ini. Saat bernyanyi, Pasha tak perlu disangsikan lagi. Tetapi bagaimana ketika ia menjelma menjadi pencipta lagu yang sekaligus memproduseri lagu itu sendiri? Inilah yang terlihat saat Seleb on Cam mendatangi studio ayah 5 anak ini di Kota Hujan Bogor. Bukan untuk menggarap lagu Ungu, Pasha justru asik mengulik lagu untuk penyanyi yang mempercayakan Pasha sebagai pencipta, musik director, juga produser, seperti berikut ini. Sekarang kita masuk ke studio dan saya akan kenalin seperti apa penyanyi kita atau sosok kita itu sendiri. Yuk. Tajam banget loh. Nah, jangan ngintip dulu. Simsalabim. Ya, silakan Seleb on Cam. Ini dia penyanyi kita yang cantik ya. Apa yang digeluti Pasha memang bukan hal asing baginya. Meski masih terbilang baru memproduseri sebuah lagu, namun ia tentu telah terbiasa menjalani hal serupa di band Ungu. Bedanya, Pasha di sini berdiri sebagai vokal director dan juga produser.
Kepada tim Seleb on Cam, Pasha juga memperkenalkan tim yang biasa membantunya. Maka seperti inilah hari-hari Pasha di luar kegiatannya sebagai vokalis ungu. Ini merangkap banyak nih. Ini gitaris, basis, asisten saya juga di music director, terus asisten saya juga di vocal director. Sebenarnya prinsipnya kerjaan kita bertiga ini sama gitu loh. Ada mau Gitu. dengan nama Jangan kejidat bro, mau kejidat aja sih. Gitu. Ya seperti itu pemirsa Seleb on Cam. Baru pertama kali nih dikenalin timnya. Boleh dibilang Pasha Ungu memang multitalenta. Tidak hanya Lita yang ia produseri, sejumlah penyanyi lainnya seperti Syahrini dan Nazar pernah ia produseri. Seperti apa hasil buah tangan Pasha Ungu saat berdiri di belakang panggung? Lantas, apa sesungguhnya yang membuat Pasha memilih untuk melebarkan sayap dan terjun di dunia balik panggung? Udah semua, vocal director, music director, produser, dan lain sebagainya. Ini salah satu hal yang saya lagi coba dalami. Nah, tentunya diawali dengan yang saya suka gitu kan, mencoba untuk melakukan produksi. Biasanya kan saya diproduserin, biasanya saya di-directorin gitu kan. Nah, sekarang saya coba untuk belajar pelan-pelan kalau ngedirect orang seperti apa sih, kalau membuatkan musiknya orang itu seperti apa sih gitu. Kegiatan Pasha ini secara tidak langsung ikut menambah pundi-pundinya. Selain dari band ungu, Pasha juga mendapatkan bayaran yang konon cukup tinggi untuk sebuah lagu yang ia produseri. Bahkan vokalis satu ini tak menampik bahwa inilah kerja sampingan di luar band ungu. Boleh, bisa dibilang begitu. Side project, tapi tentunya yang saya juga tidak mau asal-asalan. Artinya ini bukan side project yang jadi jatuhnya asas manfaat. Oh yaudah, undang-undang Pasha Ungu, udah semua diambil gitu kan. Itu loh, bukan juga seperti itu. Ya waktu pertama dia milih itu juga nggak sembarangan, mau tes dulu, lihat dulu ditanya seperti apa, suaranya seperti apa. Ya sebenarnya sistemnya sama. Yang waktu saya kerjain Syahrini, Nasar, Sama ya, Ayah? sama aja, saya nggak beda-bedain gitu loh. Kalau lagu sendiri saya malah lebih ada pressure tersendiri gitu loh kalau untuk album ungu sendiri itu. Karena ya saya banyak yang saya pikirkan, wah nanti gimana nih lagunya gini. Kalau ini kan ya saya udah suka lagunya, Lita suka nggak misalnya gitu kan, yang klien apa yang ya, anggap klien saya suka nggak, suka udah saya kerjain maksimal, udah saya nggak ada beban lagu ini nanti laku atau tidak gitu loh. Yang penting saya suka, karena saya nggak mau ngasih lagu yang saya nggak suka. Dengan banyaknya pekerjaan di luar band ungu, tidakkah Pasha mengalami kendala? Tidakkah pula kegiatannya ini justru berbenturan dengan kesibukan band ungu yang ekstra padat? Bagaimana ia mensiasati agar band ungu dan kegiatannya di belakang panggung tidak tumpang tindih? Malah saya kadang-kadang suka gini, justru kebalik. Begitu saya bikin kok bagus ya, apa buat ungu aja? Kadang-kadang suka gitu, apa buat ungu aja kali ya? Tapi ya itulah, ada dilema lagi di situ gitu kan. Ungu stok lagunya ada 100 lebih. Banyak Kalau banget karena ya. kalau di ungu kan saya sudah wajib ya, maksudnya untuk kalau ini kan memang beda kalau kita buat orang kayak pesanan, ceritanya kan begitu. Bikinin dong, oke kita bikinin, kita luangin waktu sehari 2 hari lah buat mikir. Kalau ungu kan sambil misalnya hari ini kita launching album baru. Nah bulan depan kita udah bikin lagi buat yang tahun depan lagi. Dengan cara yang tak disangka-sangka, Elizabeth Agatha Priscilla Sukamto, personil girl band Blink yang akrab disapa Priscilla, bergalang duka. Liburan yang semestinya menghadirkan tawa justru berbuah air mata. Sang ayahanda tercinta mendiang Sukamto menghembuskan nafasnya yang terakhir saat menikmati liburan bersama rekan-rekannya di daerah Cimacan, Bogor, Jawa Barat. Kesedihan Priscilla semakin berbalut pilu ketika sang ayah meninggal tanpa sebab yang jelas. Bahkan sang ayah ditemukan tak lagi bernyawa di dalam kamar tempatnya menginap sekitar pukul 9 malam Rabu kemarin. Dari Cimacan, Puncak, Jawa Barat, jenazah mendiang dibawa langsung ke Jakarta dan sekitar pukul 3 dini hari, jenazah tiba di rumah duka di Rumah Sakit Karolus, Jakarta Pusat. Kebetulan ini dia mau istirahat,
hari Selasa kita berangkat ke Cipanas. Ya sudah, itu yang buat saya itu kenangan yang nggak bakal lupa itu. Karena biasa sih ngobrol-ngobrol biasa.